ajak kita untuk membaca dari kitab 1 Raja-Raja. Ya, saya akan membawa renungan untuk pagi ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 37 sampai ayat 39. Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 37 sampai ayat 39. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini adalah doa Raja Salomo. Dan Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dari doa Salomo. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 37 sampai 39. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, Bapak Ibu membukanya, silakan, kita akan merenung dan juga membacanya bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 37 sampai 39. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca barusan 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu, saya mendapat kiriman, ada satu renungan juga yang saya terima melalui email, dan renungan ini berbicara dari ayat yang sama, 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 39. Dan Bapak Ibu, ayat ini yang mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang mungkin kita lupakan, terutama di dalam masa kita menghadapi wabah virus corona yang ada saat ini. Dan Bapak Ibu, menariknya ayat ini berusaha untuk mengajak kita merenung tentang apa yang ada di dalam hati kita saat ini, Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca ayat ini berbicara tentang satu kondisi, tentang satu keadaan pada masa itu, di zaman Raja Salomo, di mana pada saat itu juga sedang terjadi satu semacam wabah. Ada penyakit, ada persoalan, ada tulah yang sedang terjadi di sekitar Bapak Ibu. Di tempat itu. Ayat 37 berkata, apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mereka melihat situasi, melihat masalah seperti masalah yang kita hadapi sekarang, wabah virus corona, yang terjadi di luar sana, itu ada kaitannya dengan hati kita sendiri. Bapak Ibu, ada kaitannya, ada hubungannya. Kaitannya apa Bapak Ibu? Selama ini mungkin kita berpikir wabah itu sesuatu yang terjadi di luar sana, yang mungkin tidak akan kena kita. Tetapi Bapak Ibu, justru di dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa ketika Raja Salomo dan dia berkata, ada situasi di luar sana, wabah, masalah yang terjadi, dan kita berdoa, manusia berdoa sampai menadahkan tangannya. Karena apa? Karena masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Dan Bapak Ibu, terjemahan bahasa Inggris itu menunjukkan
bahwa seolah-olah di dalam hati orang yang berdoa itu seperti ada satu penyakit juga. Ya, seperti ada satu kesusahan di dalam hatinya. Ketika dia melihat wabah, ketika dia melihat persoalan, situasi yang sulit yang ada terjadi di luar sana. Bapak Ibu, ada kesusahan, ada kerisauan yang ada di dalam hatinya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, dia berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini. Ya, supaya ketika kita menghadapi situasi virus corona yang ada saat ini, Bapak Ibu, saya harap kita juga memeriksa hati kita. Apakah hati kita juga mengalami kesusahan? Apakah mungkin virus wabah itu bukan hanya di luar, tapi virus wabah itu juga ada di dalam hati kita, yang membuat kita sakit. Hati kita sakit yang membuat kita merasa susah. Bapak Ibu, kenapa kita merasa susah dan seperti mengalami virus atau wabah di dalam hati kita, seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo? Sebetulnya kenapa Bapak Ibu? Saya pikir banyak orang dalam situasi saat ini, mereka tentu risau dan mengalami satu kesusahan. Selain karena pekerjaan, selain karena mungkin masalah penghasilan, ya mungkin tidak banyak lagi bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu, kita tidak bisa beraktivitas banyak, kita merasa bosan. Ya, yang jadi orang tua juga susah, anak-anaknya sekolah harus belajar di rumah, biaya sekolah juga tetap harus bayar. Orang tua juga harus mencari penghasilan, ya, dan tidak bisa bekerja, mungkin buka usaha, buka toko juga penghasilan mereka jadi menurun. Bapak Ibu, setiap kita mengalami kesusahan. Oleh karena itu semua, kita tidak bisa lagi melakukan yang biasa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, ada satu jenis kesusahan Bapak Ibu yang seperti membuat kita ini terikat Bapak Ibu. Ya, ada satu jenis kesusahan dan rasa sakit virus itu yang membuat kita ini merasa susah. Yaitu apa? Karena virus yang membuat kita itu takut akan kematian. Ya, takut akan kematian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya pikir itulah kesusahan yang dialami, yang dimasukkan oleh Raja Salomo di dalam doa ini. Ya, setiap orang, ketika orang merasakan dan mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Ketika melihat ada wabah penyakit di luar, ada masalah, risau hatinya. Apa yang membuat dia risau? Kematian Bapak Ibu. Ya, takut akan kematian. Dan Bapak Ibu, saya pikir dengan adanya virus corona ini saat ini juga, Bapak Ibu, ini jelas menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa hidup manusia itu rapuh. Ya, hidup manusia itu rapuh, hidup kita ini rapuh Bapak Ibu. Karena siapapun kita bisa terkena virus corona ini. Dan Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang sudah kena virus ini juga akhirnya mengalami kematian. Siapapun kita, mau dokter, mau suster, Bapak Ibu, mereka justru orang-orang yang mudah, paling rentan terkena virus ini, karena mereka merawat dan menjaga dan mengobati orang-orang sakit, para pasien ini. Ya, banyak kasus para dokter justru yang mengalami mengidap infeksi penyakit ini dan kemudian meninggal. Dan kemudian Bapak Ibu, yang mengalami sakit dan kemudian mengalami kematian ini juga tidak sedikit Bapak Ibu, para hamba Tuhan juga. Ya, para pendeta juga mengalami sakit. Ya, mau orang kaya maupun orang miskin, Bapak Ibu, semuanya rentan bisa mengalami sakit ini dan juga mengalami kematian. Nah Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa hidup kita ini rapuh. Dan hidup kita ini bukan kita yang menentukannya lagi. Dan Bapak Ibu, virus ini, wabah ini pada saat ini menunjukkan kepada kita satu hal. Ya, bahwa hidup manusia itu rapuh. Ya, penyakit ini bisa menimpa siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Makanya kita perlu berhati-hati dan waspada terhadap itu semua. Nah Bapak Ibu, virus ini, virus yang ada di dalam hati kita, oleh karena virus yang ada di luar, Bapak Ibu, membuat kita merasa takut.
Dan Bapak Ibu, sebetulnya rasa takut itu sudah ada sejak lama. Karena kita mungkin gak menyadarinya. Ya, manusia kita punya rasa takut. Ya, takut akan banyak hal, khawatir akan banyak hal, dan terutama takut akan kematian itu. Dan Bapak Ibu, itu jelas kelihatan. Ya, ketika seluruh dunia, Bapak Ibu, hampir saat ini, kita semua risau, kita semua khawatir. Ya, bukan hanya karena gak bisa bekerja, kan bukan hanya karena penghasilan mereka berkurang saja, bukan hanya itu. Tapi terlebih karena ketakutan akan kematian itu, Bapak Ibu. Nah, virus ini, kalau virus corona mungkin bisa dibersihkan. Ya, virus corona itu mungkin bisa dibasmi pakai hand sanitizer, ya pakai disinfektan, ya pakai sabun dan sebagainya, itu bisa dibersihkan. Bisa dicuci, Bapak Ibu. Dan tingkat kematiannya itu meskipun banyak yang mengalami kematian, tapi tingkat kematiannya itu sekitar 4-10%. Ya. Tapi Bapak Ibu, virus yang ada di dalam hati kita, ini virus yang mengakibatkan kita ketakutan dan diperbudak, diperhambat seumur hidup kita. Dan Bapak Ibu, ini bisa menyebabkan juga, dan ini menyebabkan kita mengalami kematian rohani, Bapak Ibu. Dan ini 100%. Ketika kita tidak lagi mengalami hubungan dengan Tuhan kita, mengalami hubungan dengan Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu, makanya kita bersyukur sebagai orang percaya. Kita baru merayakan Paskah, ya 2 minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, ya darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib, darah itulah yang membasuh dosa kita. Sehingga Bapak Ibu, rasa takut kita akan kematian sebagai orang percaya, ya kita memiliki satu kekuatan, satu penghiburan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kematian Yesus memberikan jalan keselamatan kepada kita. Ia memberikan kita satu hidup yang kekal, rohani, yang berhubungan kembali dengan Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat dari Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Ya, Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Ya, Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Dan apa tujuan kematian Yesus? Ibrani 2 ayat 14 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kematian Yesus itu, dia memusnahkan iblis. Artinya dia membuat iblis itu tidak berdaya. Dia membuat iblis tidak berdaya lagi. Karena apa? Karena iblis selama ini memberikan kita rasa takut akan maut. Ya, dia yang berkuasa atas maut. Dia yang membuat kita ini mengalami rasa takut akan maut, sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya itu menang atas kuasa maut, dosa, dan juga atas iblis. Sehingga apa? Sehingga kuasa maut itu sengatnya itu menjadi berkurang. Ya, kuasa maut itu sengatnya itu menjadi berkurang dan hilang, Bapak Ibu. Sehingga sengat maut itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, makanya kita bisa berkata di 1 Korintus juga berkata begitu. Hai maut, di mana sengatmu? Artinya maut itu tidak ada sengatnya lagi. Kita akan mengalami maut. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian, Bapak Ibu. Ya, cepat atau lambat. Setiap kita manusia. Tapi persoalannya adalah, Bapak Ibu, apakah kita siap ketika waktu itu tiba, ketika waktu itu datang, meskipun kita juga tidak tahu kapan itu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, kerisauan, ya virus yang ada di dalam hati kita, virus ketakutan yang menguasai dan juga memperbudak kita seumur hidup, itu sebetulnya adalah virus ketakutan akan kematian itu, akan maut itu. Sehingga Bapak Ibu, melalui kematian Yesus, saya harap kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita punya kekuatan, kita punya penghiburan, dan kita punya keyakinan
Ya, bahwa kita menjalani ini semua. Kita menjalani ini semua adalah supaya kita ini mampu senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya harap di masa-masa kita, saat ini kita berada di rumah masing-masing, ya kita menjalani karantina, kita menjalani isolasi. Ya Bapak Ibu, saya harap kita menggunakan waktu ini dengan baik untuk mencari Tuhan, ya untuk semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya pikir ada banyak waktu kita saat ini, waktu yang selama ini kita gunakan untuk bekerja, ya untuk melakukan banyak hal di luar. Tapi Bapak Ibu, dengan adanya masa seperti ini, justru memberikan kita satu kesempatan supaya kita boleh membaca Alkitab, ya lebih banyak lagi, membaca buku-buku rohani, bahkan mungkin mendengarkan khotbah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan kita hanya membaca koran atau mengikuti berita tentang virus corona. Karena Bapak Ibu, dari pagi sampai malam saya pikir semua berita tentang virus corona, berapa jumlah yang meninggal, terutama di beberapa negara tertentu Bapak Ibu. Ya, kalau di Korea keadaan sepertinya sudah semakin membaik, karena jumlah orang yang terkena virus corona belakangan semakin kecil, bahkan di bawah 10 Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur satu hal. Tapi Bapak Ibu, di beberapa negara lain, ya di Amerika dan juga di banyak negara, ya justru ya itu jumlah kematian itu justru semakin besar. Ya, justru kematian itu semakin besar dan semakin banyak orang yang justru mengidap penyakit ini. Dan kita justru semakin khawatir, kita semakin takut. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa, ya, dan kita menggunakan waktu kita yang ada saat ini untuk kita boleh sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kesempatan ini tentu menjadi satu waktu bagi kita untuk berefleksi, ya, untuk boleh semakin lagi melihat isi hati kita. Apakah virus itu ada di dalam hati kita atau tidak? Bapak Ibu, sebentar lagi kita juga pasti akan melewati situasi ini. Ya, kita akan melewati situasi ini. Situasi ini pasti akan berlalu. Dan saya harap ketika kita kembali bersama, ketika kita kembali berkumpul Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, kita akan menjadi orang yang semakin baik lagi. Ketika dengan melalui krisis ini kita boleh semakin dewasa. Ya, kita berdoa Bapak Ibu supaya masa-masa ini kita gunakan dengan baik, dengan penuh rasa syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat lagi. Ya, satu bagian firman Tuhan, ya, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ya, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini, bagian keduanya, itu mungkin sering kita kutip. Ya, janji penyertaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bukan hanya meyakini bagian firman Tuhan ini, tapi juga bagian yang sebelumnya, yaitu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu saat ini. Artinya di dalam situasi kita saat ini, mari kita tetap belajar mengucap syukur. Ya, kita tetap belajar mengucap syukur sekalipun kita ada di rumah. Sekalipun kita tidak bisa bekerja, sekalipun mungkin kita tidak mendapat penghasilan yang banyak, sekalipun mungkin kita harus makan. Ya, mungkin kalau dulu kita bisa makan enak di luar, di restoran, tapi saat ini mungkin kita hanya harus makan mie di rumah. Tapi Bapak Ibu, cukupkanlah dengan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, kesusahan kita yang kita alami saat ini, biar itu boleh menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, untuk belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, saya belajar mengucap syukur setiap hari, sekalipun saya harus ada di rumah, setiap hari belajar juga dari rumah. Tidak mudah Bapak Ibu mengikuti kelas pelajaran dari rumah. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah lewat online, media sosial juga tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, kita mau tetap belajar mengucap syukur. Karena paling tidak ada satu kesempatan buat kita, sekalipun tidak mudah, kita boleh tetap
mendekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak, saya belajar mengucap syukur hari lepas hari. Ya, apa yang saya dapat, apa yang boleh saya terima. Ya, sekalipun harus tetap berada di rumah, tidak boleh keluar banyak. Ya, terbatas pergerakan kita. Tapi Bapak Ibu, kita mau belajar mengucap syukur. Ya, ada janji Tuhan yang menyertai kita. Ya, Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu, saya harap di dalam masa-masa yang ada saat ini, saya harap tidak lama lagi kita boleh bertemu kembali. Ya, paling tidak dalam 2 minggu ini Bapak Ibu kita masih akan online. Saya harap sebentar lagi kita boleh berkumpul dan bertemu lagi seperti biasa. Dan ketika kita berkumpul, Bapak Ibu, saya harap kita menjadi seorang yang lebih baik, lebih dewasa lagi secara rohani. Ya, saya harap Bapak Ibu gunakan waktu yang ada saat ini di rumah. Ya, kita periksa hati kita. Dengan adanya wabah yang ada di luar, Bapak Ibu, mari kita juga periksa wabah yang ada di dalam hati kita. Mungkin ada virus ketakutan, virus kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, yang menguasai hati kita, yang memperbudak kita mungkin selama ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita periksa hati dan pikiran kita. Apakah mungkin itu virus ketakutan akan kematian? Percayalah bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dan kuasa maut, sengat maut itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan, apapun yang saya alami, Tuhan, biarlah itu adalah bagian dari rencanamu. Dan Tuhan, biarlah rencanamu yang indah, yang terbaik itu dinyatakan bagi saya. Apapun yang terjadi. Maka kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Banyak kekhawatiran kita. Saya juga punya banyak kekhawatiran, Bapak Ibu. Tapi kalau kita pikir terus-menerus, Bapak Ibu, apa yang kita dapat? Kita nggak bisa berbuat banyak hal. Manusia kita terbatas. Kita berusaha dengan yang kita mampu. Tapi terlebih Bapak Ibu, kita berusaha mengandalkan Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang berkuasa. Dia tahu akan hari esok. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita serahkan hari esok kita. Hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya harap pada masa-masa seperti ini, itu boleh menunjukkan dan menyadarkan kita, memeriksakan hati kita. Ada ketakutan, ada virus atau wabah mungkin yang ada di dalam hati pikiran kita. Supaya kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menyatakannya kepada kita. Dan biarlah melalui kematian Yesus di atas kayu salib itu juga boleh menyadarkan kita. Dan memberikan kita satu keyakinan dan kekuatan. Untuk boleh kembali maju, melangkah lagi. Karena peristiwa yang kita alami ini pasti akan berlalu. Bapak Ibu, saya yakin ini pasti akan berlalu. Meskipun kita tidak tahu kapan. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berharap. Mari kita terus mengucap syukur. Apapun itu. Dan terus memegang janji Tuhan. Yang tidak akan membiarkan kita. Dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi Bapak kami berdoa dan mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami semua Bapak boleh kembali berkumpul, kami semua boleh bersatu di dalam Tuhan. Untuk boleh Bapak kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, hamba-Mu berdoa supaya kuasa-Mu Tuhan yang menolong memberkati setiap kami. Terlebih kami yang saat ini merasa khawatir, kami yang merasa takut. Bapak, kami berdoa supaya dengan firman Tuhan pada pagi ini mengajak kami untuk boleh merenungkan sekali lagi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Virus yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Mungkin virus ketakutan, kekhawatiran, ketakutan akan kematian, ketakutan akan sakit penyakit. Bapak, kami berdoa supaya apapun itu, Bapak, kami boleh memegang janji-Mu bahwa Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak akan sekali-sekali tidak akan membiarkan kami. Apapun Tuhan yang kami alami, Bapak, kami percaya kami bisa dan akan mengalaminya dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami hanya berdoa Bapak supaya kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kekuatan-Mu Tuhan Engkau berikan bagi kami. Kesabaran Tuhan Engkau tambahkan bagi kami. Kami terus berdoa Bapak dan mau mengucap syukur. Kami mau menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai saat ini. Bukan berkat ataupun apapun yang belum kami terima. Tapi terlebih berkat yang sudah kami terima selama ini. Yang Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dan bersuka cita di dalam apapun Tuhan yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir bersama dengan kami setiap hari, setiap saat. Kami hanya mohon Tuhan Engkau berikan kami kepekaan untuk boleh menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan Engkau bersama dengan kami.
Berkati kami yang ada di rumah saat ini, berkati kami juga yang ada di gereja. Berkati kami Tuhan yang ada dimanapun, kami yang sedang sakit, kami yang sedang khawatir, kami yang sedang lemah. Bapak, kami berdoa supaya kuasa-Mu Tuhan Kau berkati dan nyatakan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman, yang sedang beribadah saat ini, dimanapun Tuhan mereka berada. Kuasa Tuhan Roh Kudus Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Bapak, hamba-Mu mengingat akan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk Ibu Gloria dan juga Ibu Anggun Tuhan, mereka yang mengalami sakit, mereka yang mengalami masalah Tuhan, sakit penyakit terutama untuk sakit yang ada di bagian kepala, di bagian otak. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan Kau berkati mereka, berkati Ibu Gloria dan juga Ibu Anggun, supaya mereka Tuhan boleh mendapat perawatan dan pengobatan yang tepat, pengobatan yang baik. Berkati dokter, suster yang menjaga merawat mereka, berikan kepintaran Tuhan, kemampuan bagi mereka, untuk supaya Tuhan mereka boleh menolong Ibu Gloria dan juga Ibu Anggun, supaya mereka Tuhan boleh melalui dan pulih dari rasa sakit mereka. Kami terlebih mohon kekuatan, perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan bagi Ibu Gloria dan juga keluarganya, supaya kiranya Tuhan mereka juga Kau terus jaga, Kau pelihara untuk anak-anak, untuk suami mereka. Tuhan Kau berkati mereka, nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka saat ini. Bapak, Aku juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang lain, untuk Ibu Pauline yang masih di Indonesia yang sedang studi juga secara online Tuhan. Berdoa untuk Ricky juga, Bapak berdoa untuk mereka yang sedang studi. Kami berdoa juga untuk Yosef Tuhan yang sudah bekerja Bapak, yang mengalami pergumulan dan persoalan Tuhan di dalam pekerjaannya saat ini. Bapak, kami berdoa untuk kehidupannya, cukupi Tuhan kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan buat yang lain, berdoa untuk Ibu Cindy, berdoa untuk Ibu Sinta, berdoa untuk Ibu Cia Tuhan, berdoa untuk Ibu Grace. Kami bahkan berdoa untuk Inggit yang ada di Korea saat ini, yang tidak bisa pulang ke Indo Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cedric, berdoa untuk Michael Tuhan, berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan. Jemaat Indonesia yang boleh Tuhan bawa beribadah bersama dengan kami saat ini. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sertai, Kau berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam hati pikiran mereka, hidup mereka setiap hari. Sekali lagi Bapak, hamba juga berdoa buat gereja Yoido di tempat ini. Berdoa Bapak, Kau sendiri yang nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu juga Tuhan melalui gereja di tempat ini. Para hamba Tuhan, pimpinan jemaat, gereja yang boleh tetap melayani Tuhan dengan jemaat yang besar, gereja yang tetap mengikuti arahan pemerintah, dan mereka tetap mengadakan kebaktian online selama 2 minggu ini ke depan. Berkati Tuhan gereja ini, supaya gereja ini, jemaat mereka juga boleh tetap dimampukan, boleh tetap bertumbuh sekalipun mereka berada di rumah masing-masing. Meskipun banyak yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Biarlah Kau sendiri yang berbicara dan menjamah hati dan pikiran setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Kami juga menyerahkan negara Korea, supaya negara Korea juga Tuhan boleh tetap waspada, sekalipun jumlah kasus positif corona sudah semakin menurun. Tapi Bapak, kami berdoa terus supaya kiranya pemerintah dan juga masyarakat Korea boleh tetap hati-hati, boleh tetap waspada, terutama dalam 2 minggu ke depan ini. Mereka tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga jarak, dan biar para pasien-pasien juga boleh semakin disembuhkan, dan semakin banyak lagi juga Tuhan yang boleh sembuh. Kami juga mengingat Indonesia Bapak saat ini, jumlah virus corona, kasus corona yang juga semakin bertambah, sudah mungkin mencapai 8 ribuan lebih Bapak. Kami berdoa terus Tuhan, kami berdoa supaya Kau berkati pemerintah Indonesia dengan segala kemampuan, keterbatasan yang ada juga. Bapak, kami berdoa supaya pemerintah dimampukan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk daerah-daerah di mana banyak tempat di Indonesia saat ini sedang melakukan pembatasan skala besar di beberapa daerah-daerah, terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Bapak, kami berdoa supaya pemerintah daerah juga dimampukan untuk boleh sungguh menjaga keamanan, ketertiban, dan juga situasi yang ada dengan baik. Untuk para masyarakat juga, mereka boleh mengerti dan menyadari aturan-aturan yang ada saat ini, mereka boleh mentaatinya, sehingga tidak lagi Bapak ada kerumunan orang banyak, dan jumlah kasus positif orang-orang yang mengidap corona di Indonesia Bapak boleh semakin menurun. Sekali lagi Bapak, kami berdoa untuk para pasien yang ada di rumah sakit di Indonesia juga, mereka boleh mendapat pengobatan, perawatan yang baik juga, dan mereka boleh disembuhkan. Berkati juga keluarga-keluarga yang mungkin sedang menderita oleh karena anggota keluarga mereka yang sakit, bahkan mungkin ada yang sudah meninggal. Bapak berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka juga. Berkati gereja-gereja Tuhan juga di Indonesia dan juga di Korea, supaya gereja-gereja Tuhan boleh tetap
melayani sekalipun secara online. Mampukan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan juga boleh mempersiapkan diri mereka melayani. Dan kuasa Tuhan juga boleh bekerja, firman-Mu Tuhan boleh disampaikan. Dan setiap orang Tuhan boleh mengerti dan mendengar firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita dan menjalaninya Tuhan dengan penuh iman. Ini doa kami. Sekali lagi Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap kami. Bahkan jika ada di antara kami yang sedang sakit, ya Bapak, biar Engkau sendiri yang menyembuhkan. Berkati juga setiap kami yang mungkin mengalami ketakutan akan kematian. Bapak, biarlah kiranya Engkau juga yang hadir dalam hidup mereka. Mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, Bapak, biar Engkau jamah hati dan pikiran mereka. Supaya hati mereka dibukakan, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan kuasa dosa, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menghancurkan dan membinasakannya. Dan darah Yesus sendiri yang menyucikan dan membersihkannya. Ini doa kami ya Bapak, hanya di dalam dan demi kemuliaan nama Yesus. Bapak, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.